Jika sudah langsung siap dah. untuk memulai, mohon konfirmasi terlebih dahulu. Dan pastikan semuanya sudah siap. Dah, Ready. Sudah ready semuanya? ready. Sudah siap? Sudah siap, Pak. PKMT dengan judul Alat Cerdas untuk Membuat Rendang sebagai solusi permasalahan pengadukan rendang di perusahaan rendang Christine Hakim dari Universitas Andalas dengan nama Ketua Ahmad Fatan dipersilakan untuk memulai presentasi. Lah tabang balam jauh barabah, balam tabang barabah mandi. Ambo tunjukkan salam jo sambah tak unjuk ke orang rami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Reviewer, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kemajuan dari program kreativitas mahasiswa bidang kegiatan penerapan teknologi. Rendang merupakan masakan khas Sumatera Barat berbahan dasar daging yang kaya akan rempah. Rendang disukai banyak orang dan dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Proses pembuatan rendang dapat dikatakan cukup lama, yakni memakan waktu hingga 7 jam. Operator pembuat rendang harus mengaduk secara terus-menerus selama 7 jam. Kondisi ini membuat operator memiliki risiko mengalami cedera pada beberapa bagian tubuhnya, sehingga kualitas dan produksi rendang dapat menurun. Mitra kami, Ibu Christine Hakim, lahir 64 tahun yang lalu dan telah merintis usaha oleh-oleh selama 30 tahun. Tahun demi tahun, usaha toko Christine Hakim semakin meningkat, sehingga usaha Christine Hakim sudah dapat menempati ruko yang berlokasi di Jalan Nipah nomor 38 Padang. Ibu Christine Hakim menjelaskan bahwa dapur Christine Hakim mampu memproduksi 500 kilo rendang sebulan dengan membutuhkan waktu pengadukan rendang selama 7 jam sehari, yang dikerjakan oleh 2 orang pekerja hanya untuk mengaduk rendang sebanyak 2 kuali per hari. Pekerja melakukan pengadukan rendang masing-masing 1 kuali per hari dengan kapasitas 17 kilo per kuali. Penyebab utama masalah mitra adalah pada pengadukan yang lama, yaitu 7 jam. Waktu yang lama dalam pengadukan rendang mengakibatkan munculnya permasalahan, yaitu susahnya mencari pekerja yang terlatih sebagai operator pembuat rendang. Apabila pekerja mengalami keadaan sakit atau memilih untuk berhenti, mitra akan mengalami kesulitan dalam memproduksi rendang. Mitra harus mencari pekerja baru dan harus melakukan pelatihan selama 3 bulan terlebih dahulu, agar pekerja baru dapat menghasilkan rendang dengan cita rasa yang sama dengan pekerja sebelumnya. Mitra harus mengeluarkan biaya tambahan dikarenakan pelatihan yang dilakukan lama. Pengadukan rendang yang lama juga menyebabkan risiko pekerjaan yang besar dikarenakan pekerja harus melakukan aktivitas yang berulang dengan waktu yang lama. Hal tersebut menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas rendang yang dihasilkan karena pekerja mengalami kelelahan. Dari permasalahan mitra tersebut, kami menawarkan solusi berupa pedas, alat pembuat rendang cerdas. Pedas memiliki kemampuan mulai dari memasukkan bumbu, santan, dan daging lalu proses hingga selesainya rendang. Pedas memiliki sistem pengadukan yang otomatis, sehingga operator tidak perlu mengaduk selama 7 jam, yang akan menyebabkan cedera. Dan mitra juga tidak perlu memikirkan kemampuan mengaduk yang bagus dari operator, maka kualitas dari rendang tetap terjaga. Alat ini mempunyai kecerdasan buatan yang dapat memantau tingkat kematangan rendang dari kamera yang ada pada komponennya. Alat ini didesain mengikuti data antropometri penduduk Indonesia, sehingga alat ini menjadi alat yang ergonomis. Kami, dari tim pedas PKM Teknologi Universitas Andalas, yang dibimbing oleh Bapak Dr. Eng Muhammad Ilhamdi Rusdi, Ketua Ahmad Fatan yang bertugas mengkoordinir serta membuat buku panduan, Riyadi Kurnia, anggota 1 sebagai pembuat desain, Mahira Falevi, anggota 2 sebagai pembuat video dan laporan akhir, Afania Atila Yusa, anggota 3 sebagai pembuat laporan kemajuan, serta saya sendiri Iqbal Hamdur, anggota 4 sebagai pembuat animasi. Program ini kami laksanakan secara daring dalam beberapa tahapan, dimulai dari diskusi bersama mitra. Diskusi bersama mitra dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi mitra. Dilanjutkan dengan diskusi bersama tim. Permasalahan mitra dirumuskan bersama tim dan mitra untuk mendapatkan solusi yang tepat. Lalu perancangan alat. Kami mulai membuat perancangan alat berupa desain alat, buku pedoman alat, dan video proses alat bekerja. Selama proses ini, kami secara rutin melakukan diskusi bersama dosen pembimbing. Kemudian evaluasi. Kami melakukan evaluasi bersama mitra untuk memastikan rancangan yang kami buat apakah telah sesuai dengan permasalahan mitra. Rancangan alat disempurnakan berdasarkan masukan-masukan dari mitra. Dan yang terakhir, diakhiri dengan penyerahan rancangan kepada mitra. Rancangan yang telah sempurna, mulai dari desain alat, buku pedoman alat, serta video proses alat bekerja, kami serahkan kepada mitra melalui diskusi lewat video conference pada tanggal 29 September 2020. Pedas adalah alat pembuat rendang cerdas yang menjaga kualitas
memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, menjaga higienitas, dan mewujudkan ergonomis. Alat ini dilengkapi dengan spatula berbilah 3 dan penggerak yang dapat diatur kecepatannya sehingga pengadukan merata. Alat ini memiliki pelindung pada bagian yang bergerak sehingga aman digunakan saat pengoperasian. Ketika terjadi masalah, lampu indikator akan menyala. Ketika dalam kondisi darurat, operator dapat menekan tombol darurat untuk menghentikan semua proses pada alat. Pada layar akan muncul kode kesalahan yang dapat memudahkan operator dalam menangani masalah. Alat ini memiliki 3 penampung, yaitu penampung bumbu, santan, dan daging. Semua penampung tersebut berbahan stainless steel sehingga aman untuk makanan. Penampung tersebut juga mudah dibersihkan dengan hanya menyiram air di dalamnya. Air akan keluar melalui saluran pembersihan. Alat ini memiliki LCD yang dapat diatur naik turun sehingga dapat menyesuaikan dengan tinggi operator. Pedas sangat mudah digunakan. Untuk pengoperasian pertama, operator perlu memasukkan takaran berupa berat daging, volume santan, dan berat bumbu. Untuk pengoperasian selanjutnya, operator hanya tinggal memasukkan berat rendang yang akan dimasak. Pemuatan bahan juga sangat mudah. Operator tinggal membuka katup daging, membuka keran santan, dan memasukkan bumbu. Alat akan secara otomatis menuangkan santan dan mengaduknya hingga berwarna kecoklatan. Alat ini akan mendeteksi santan berwarna kecoklatan. Apabila warna kecoklatan sudah tercapai, maka bumbu dan daging akan dimasukkan secara otomatis. Selama 7 jam, alat akan terus memantau tingkat kematangan rendang. Ketika tingkat kematangan rendang telah tercapai, maka alat akan berhenti dan membunyikan buzzer sebagai penanda bagi operator. Keunggulan alat. Alat memiliki keunggulan yang telah menyelesaikan permasalahan pemitra. Saat menggunakan cara konvensional, mitra kesulitan mencari operator memiliki kemampuan mengaduk. Setelah adanya pedas, operator hanya perlu mengoperasikan aplikasi. Mitra sebelum menggunakan pedas menghabiskan waktu 3 bulan untuk melatih operator. Kini, mitra hanya perlu menghabiskan waktu 1 hari saja untuk melatih operator. Biaya pelatihan yang dikeluarkan mitra mencapai 10 juta. Dengan menggunakan pedas, mitra hampir tidak perlu mengeluarkan biaya pelatihan. Pengadukan secara konvensional menyebabkan risiko pekerjaan yang tinggi seperti kelelahan, pegal, dan kepanasan. Setelah menggunakan pedas, risiko dapat diminimalisir. Pengadukan rendang secara konvensional sangat bergantung kepada operator. Apabila operator sakit, maka produktivitas menurun. Sedangkan dengan menggunakan pedas, produktivitas tidak bergantung kepada operator. Dari program kegiatan yang telah dilakukan, didapatkan luaran seperti laporan kemajuan, buku panduan, video pelaksanaan program, dan laporan akhir. Laporan kemajuan dibuat dengan tujuan mengetahui sejauh mana program kegiatan yang telah dilakukan. Buku panduan berfungsi sebagai pedoman mitra dalam pengaplikasian produk. Video pelaksanaan program yang berisi latar belakang, permasalahan mitra, dan solusi yang ditawarkan. Pengenalan desain produk yang didesain menggunakan Inventor, dan animasi 3D yang dibuat menggunakan software Blender. Yang terakhir, laporan akhir berisi tentang seluruh program kegiatan ini dari awal hingga berakhirnya program ini yang akan segera kami capai. Potensi hasil. Potensi pengembangan usaha. Mitra sangat senang dan tertarik terhadap alat sehingga sangat berpotensi. Alat pengaduk rendang, cerdas atau pedas memiliki potensi yang besar jika dikembangkan menjadi prototipe. Karena dengan adanya alat ini, operator pengaduk rendang yang biasanya mengaduk rendang dapat melakukan hal lain saat alat pengaduk rendang cerdas bekerja. Dapat mengatasi permasalahan mitra ketergantungan produk terhadap operator. Dan salah satu fitur alat ini dapat mengidentifikasikan kematangan rendang sehingga produk rendang yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus dan sama seperti pengadukan secara manual. Peluang perolehan haki. Desain yang telah kami buat akan kami daftarkan haki untuk perlindungan hukum. Berikut tanggapan mitra terhadap rancangan kami. Terus anak-anak kreatif dandannya. Selama ini kan secara tradisional. Di pemuda apa salahnya? Itu akan lebih baik. Diteruskan tingginya ke sisi ya. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Kemendikbud, Ristek Dikti, Universitas Andalas, dan mitra kami, Toko Oleh-oleh Christine Hakim.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim nomor urut 17 atas presentasinya. Kemudian kami serahkan kepada tim reviewer untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih, Mas. Ini giliran saya, Pak Rahmat ya. Alat pengaduk rendang, ya. Ini sudah barang tentu tujuannya menggantikan pekerja pengaduk rendang, ini ya. Khususnya di UKM Christine Hakim. Di Christine Hakim itu ada berapa banyak pengaduk rendang? Izin menanggapi Pak, untuk di Christine Hakim itu sendiri ada 2 operator pengaduk rendang Pak. 2 operator ya? Iya Pak. Yang kerjanya tiap hari ya, selama 7 hari? Jadi dalam sehari itu, operator itu hanya mengaduk rendang selama 7 jam Pak, jadi tidak efisien Pak. Pekerjaannya hanya mengaduk rendang selama 7 jam dalam pembuatan rendang itu Pak. Oke. Nah, nanti kalau digantikan alat ini jadi nganggur itu ya 2 orang itu? Bukan, jadi begini Pak, maksudnya dengan adanya alat ini, pekerja tersebut tidak nganggur Pak, tapi bisa melakukan pekerjaan yang lain gitu Pak. Iya, sudah barang tentu ya. Oke. Kira-kira alat ini kalau diproduksi habis berapa banyak tuh? Untuk alat ini silakan. Izin menanggapi Pak. Ya. Nah, jadi untuk alat ini kalau diproduksi itu berkisaran 11 juta Pak. 11 juta. Iya Pak. 11 juta sudah bisa menggantikan 1 orang ya berarti ya, itu ya. Menggantikan satu alat menggantikan 1 orang ya. Iya Pak. Oke. Saya tuh pengen tahu, tadi kan diberi nama alat pintar ya. Pintar atau cerdas. Alat cerdas. Saya pengen tahu tingkat kecerdasannya di mana ya? Izin jawab Pak. Jadi untuk alat ini kita beri nama alat cerdas untuk membuat rendang. Jadi letak cerdasnya ini berada di pendeteksian tingkat kematangan rendangnya Pak. Jadi kami berusaha tidak hanya menggantikan tugas pengaduk, tapi sekaligus menggantikan tugas pengaduk yang terlatih itu Pak. Jadi pengaduk yang terlatih itu mengetahui tingkat kematangan rendang yang sudah bisa diangkat gitu Pak. Dengan adanya alat ini menggunakan kamera dan juga artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sehingga dapat mendeteksi tingkat kematangan rendang sesuai dengan data yang sesuai dengan rendang yang telah dibuat sebelumnya Pak. Warna rendang. Berdasarkan apanya? Berdasarkan warna rendang yang warna dari kamera ya? Pak. Iya Pak. Hanya warna. Tapi Warna saya juga nggak tahu ya. Sepertinya kalau makanan itu pada umumnya seorang pemasak itu deteksinya tidak hanya warna tapi juga bau. Saya juga mengira-ira itu yang pengaduk itu juga berdasarkan bau juga. Izin menanggapi Pak. Jadi begini Pak. Jadi kan alat ini dapat mengidentifikasi kematangan kan Pak. Jadi Christine Hakim sendiri itu telah memiliki bumbu standar bumbu Pak. Jadi bumbu itu tidak mempengaruhi rasa atau bau, itu tidak mempengaruhi terhadap masakan tersebut Pak. Jadi yang mempengaruhinya itu kematangannya saja Pak. Karena rendang itu kan yang lamanya pada pengadukannya Pak. Jadi kalau misalnya rasa itu tuh Christine Hakim telah memiliki standar bumbu tersendiri Pak. Menambahkan Pak, gitu Pak. Tadi kan Bapak bilangnya tentang itu bumbunya atau gimana pengadukan itu berdasarkan indera penciuman atau indera perasa gitu kan. Tapi di sini kami yang menggunakan kecerdasan intelijen tadi itu maksudnya itu kita manusia mendeteksi warna, sedangkan dengan menggunakan mini komputer itu mendeteksi warna itu sangat berbeda Pak gitu. Jadi kita ambil sampel yang telah dibuat oleh Christine Hakim, kita samakan warnanya tuh gitu Pak. Jadi pada saat alatnya itu membuat rendang itu sudah mengikuti standar yang dibuat oleh Christine Hakim tadi. Seperti itu Pak.
Ya, cuman tadi saya tanya, apa betul hanya warna? Biasanya, setahu saya, tapi kalau memang betul ya enggak apa-apa. Setahu saya, orang masak itu mendeteksi tingkat kematangan itu berdasarkan bau juga. Bukan rasa loh ya, bau. Bau. Oh, jadi begini Ya. Pak, kan kalau misalnya rendang itu yang operator yang sudah terlatih sendiri pun melihat kematangannya itu berdasarkan waktu dan kekentalan atau kematangan pada rendang itu, Pak. Jadi operator sendiri secara konvensional tidak menggunakan indera penciuman dalam pemasakan tersebut, Pak. Kalau kekentalan gimana deteksinya? Tergantung dari warna tersebut, Pak. Tadi karena izin menjawab Pak, jadi kekentalan tadi itu bisa berdasarkan warna tadi itu Pak gitu. Kami berdiskusi sama mitranya, itu bertanya gitu, apakah bagaimana kalian menentukan itu tuh sudah matang atau belumnya, kapan dimasukkan santannya, kapan dimasukkan dagingnya, kata. Itu bisa dilihat dengan perbedaan warna Pak gitu. Tapi untuk manusia kan untuk melihat perbedaan warna itu tidak terlalu kontras Pak. Tidak bisa manusia misalnya warna biru dengan warna biru yang lain itu kan tidak sama gitu sebenarnya, tapi pada indera mata manusia itu menyebutkan sama. Sedangkan kalau kita menggunakan kecerdasan buatan itu dapat kita mendeteksi, kita mengambil sampelnya seperti itu Pak gitu. Ya kalau hanya warna aja enggak perlu kecerdasan buatan sebetulnya. Hanya tingkat keabuan itu aja sudah cukup gitu ya, menyatakan warna. Izin menambahkan Pak. Nah, jadi kan tadi membahas sebelumnya tentang cerdasnya alat ini Pak. Cerdasnya alat ini ya memang dari tingkat kematangan Pak. Nah dan terusnya alat ini juga bisa menuangkan bumbu, santan, serta daging secara otomatis Pak. Nah jadi apabila bumbu, santan dan daging diletakkan di tabungnya, di raknya Pak, maka dia juga ya cukup. Sudah tahu saya gitu. Ya, dilanjut Pak Rahmat aja, nanti Pak Rahmat kehabisan waktu. Baik Pak. Ya baik Pak Bandung. Selamat tuh Ananda Ahmad Hasan ya, sama tim. Ya, udah masuk kita tahap monet. Ya, bisa dengar suara Bapak ya? Bisa Pak. Baik. Ya, ini kan kita mau membuat alat namanya pedas ya. Menarik itu, pedas. Nah, ini kita berapa RPM dari alat kita ini? Putaran ini. Kan menggantikan untuk pengaduk ya, paling utamanya ya. Iya Pak. Motor yang kami gunakan itu sebesar 1.500 RPM Pak, dan gearbox yang kami gunakan itu 1:30 Pak. Jadi untuk 30. Iya Pak. Jadi nanti sekitar yang kita dapatkan untuk ke spatulanya untuk mengaduk itu sekitar 20 putaran per menit Pak. 20 putaran per menit. Kita setting selama 7 jam. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Apa di setting gitu? Ini rendangnya di 7 jam. Putarannya dengan seperti yang Anda katakan tadi, ya, 20 Pak, putaran ya. Putarannya itu konstan Pak, 20 rotasi per menit Pak, dikarenakan ya, 20 FM ya. Konstan ya. Iya Pak. Ya, artinya begini kan, nanti perlu juga nanti kan ini diimplementasikan kan, artinya bisa bermanfaat. Ini kan masih rancangan kita. Perlu juga nanti kita perhitungkan pada saat nanti dimasukkan daging, apakah putarannya seperti itu juga. Kita takut nanti kalau pada saat awal ialah santan diputar supaya jangan pecah deh. Biasa kan gitu ya. Istilahnya itu ya, santan ya. Nah, kemudian sudah mulai nanti pakai masuk sensor warna atau tadi yang dikatakan Pak Bandung ada kekentalan. Nah, takut kita kan dengan 20 banyak putaran per menit nanti pada saat dimasukkan daging apa enggak nanti merusak dagingnya tadi jadi katakanlah sudah masak kan tercerai gitu, artinya sudah jadi berbentuk seperti serpihan tidak utuh lagi kan tiba-tiba. Izin Pak, izin menambahkan Pak. Nah jadi gini, mengapa kami 20 rotasi per menit? Jadi kan yang Bapak lakukan apabila dagingnya sudah terkumpul. Nah jadi setelah dari perputaran torsi itu yang kami hitung itu dia mendapatkan torsi sebesar 102 Nm Pak. Mengapa seperti itu? Dikarenakan di spatulanya itu kami berikan beban gaya Pak. Nah jadi beban gaya yang 3 secara aksel itu mendapatkan torsi sebesar 102 Nm Pak. Nah jadi itu kan masanya ini tetap nih Pak. Bumbu 1 kilo, apabila bumbu 17 kilo, santan 17 kilo dan daging 17 kilo, maka kan dia tetap konstan Pak. Tidak ada terjadi perubahan massa di sana Pak.
Ya, memang kita mau mengharapkan rendang yang artinya yang jadi itu dalam bentuk utuh dan bentuk agak halus-halus dia. Jadi izin Harapan menanggapi kita. Pak, harapan kita Iya. nanti seperti produk sama kualitasnya dengan produk konvensional Pak, yaitu Ya. rendang dan memiliki dedak-dedak rendang Pak. Oh gitu. Jadi artinya nanti dagingnya akan terurai juga ya. Bukan dagingnya yang terurai Pak, tapi jadi- bumbunya itu seperti dedak rendang gitu Iya. Pak. Iya, itulah maksud Bapak, nanti perlu nanti Iya. di namanya ini kan kita masih rancangan ya. Iya. Takut kita nanti kan dengan putaran yang sama, Iya, Pak. ya maunya putarannya bisa mengikuti dari kekentalannya, ya karena bebannya bila dimasuk di dalamnya, nanti dagingnya tidak nanti sesuai, karena kalau makin kental, kemudian daging dimasuki, kan nanti putaran itu biasanya lebih lambat di ini supaya baik waktunya juga ini dah. Oke, semangat Ananda. Ya, Pak, terima kasih banyak Pak.